Baik, ya rekan-rekan, saya mungkin akan menjelaskan sesuatu, eee, yaitu tentang penjelasan untuk bab 3, bab 3.2 ya khususnya, yaitu tentang, sistematika penelitian yang biasa kita gunakan flowchart. Nah ini, perlu dilakukan, dibuat secara jelas. Kenapa begitu? Karena bab 3.2 ini menjelaskan apa yang akan, kita lakukan dalam penelitian ini. Seperti sebuah perencanaan, bahwa saya akan tahap awalnya A, lalu dilanjut B, lalu C, D. Oke, kenapa kita perlu, menampilkan pertama, agar bisa diikuti orang lain. Jadi orang lain bisa mengikuti apa yang sudah kita buat tersebut, bisa bisa ditiru dalam tanda kutip prosesnya, sehingga dia bisa menguji dan diuji apakah betul tidak hasilnya sama. Itu bentuk sebuah bentuk, transparansi kita dalam penelitian bahwa kita siap loh untuk diperiksa, kita siap untuk dievaluasi. Silakan saja Anda kalau mau melakukan hal yang sama, pasti nanti hasilnya akan seperti saya, kurang lebih begitu ya, ketika kita menuliskan, bab 3. Nah, sehingga ini memang dan juga ini fungsi yang kedua, agar memandu kita dalam melakukan penelitian. Ya, jadi ini memandu kita untuk kita, kebayang apa yang akan kita lakukan, sehingga kita tidak bingung nanti di tengah jalan, sehingga kita tidak tersesat ketika kita melakukan, penelitian, ya. Jadi ini, maka ini perlu sangat jelas. Nah, dalam flowchart memang bentuknya biasanya adalah sebuah proses, ada input dan ada output-nya. Nah, bentuknya panah ya, tapi kadang ada feedback, kadang tidak ada, begitu ya. Nah, cuman yang paling jelas itu ada input, proses, dan output. Maka setidaknya minimal ya gitu, minimal tiap kotak itu dijelaskan, ya. Dijelaskan apa saja. Yang pertama adalah proses yang dilakukan apa. Ya. Kemudian mendapatkan input apa dari proses sebelumnya. Contoh misalnya proses yang dilakukan apa misalnya ya. Oke, yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah menjelaskan output apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Ya, setidaknya memuat seperti ini begitu ya dalam proses ketika kita menjelaskan bab 3.2 untuk setiap prosesnya. Sebagai contoh misalnya kita melakukan proses analisis SWOT begitu ya misalnya. Nah, sebenarnya analisis SWOT ini besar ya. Jadi ini perlu didetailkan lagi. Analisis SWOT itu diawali dengan untuk mengevaluasi eksternal faktor misalnya gitu. Jadi kalau dia terlalu besar itu sebaiknya didetailkan. SWOT itu ada berapa proses, di dalamnya ada analisis faktor eksternal. Gitu, detailkan. Kemudian analisis faktor internal. Menyusun matriks TOWS gitu ya. Nah, jadi didetailkan ini untuk membuktikan juga bahwa Anda benar-benar paham yang akan Anda lakukan. Jadi didetailkan ya. Kemudian misalnya tadi ada proses menyusun bisnis model canvas. Nah, berarti kan itu didetailkan juga. Apa dulu yang pertama? Mungkin yang pertama adalah menentukan customer segment. Kemudian yang kedua adalah menentukan value proposition. Nah, kemudian mungkin ada logika. Oh, ternyata nanti ada di flowchart-nya bentuknya belah ketupat, bahwa nanti dia bisa balik lagi untuk mengubah customer segment, ya, atau memverifikasi channelnya seperti apa. Nah, jadi ada sebuah skenario atau jalan cerita yang memang kita rencanakan. Jadi Anda seperti sedang mau membuat film begitu, Anda sedang menulis skripnya gitu ya. Skrip ini apa yang akan jadi sehingga nanti setelah ketika tugas akhir, ketika semester depan Anda tinggal membaca skrip dan seperti robot gitu ya menjalankan kegiatannya, prosesnya. Nah, kemudian tadi setiap step saya jelaskan lagi, ini penting sekali, perlu ada penjelasan apa yang dilakukan, kemudian apa yang input apa ya dari proses sebelumnya, dan output apa yang dihasilkan dalam setiap
dalam setiap kotaknya, begitu ya. Contoh tadi misalnya kita ingin menentukan, contohnya misalnya menentukan contoh, eee, prosesnya adalah penentuan customer segment. Kemudian inputnya adalah apa? Adalah, voice of customer. Didapatkan dari mana? Dari proses sebelumnya, proses wawancara. Ya. Nah, ini dia perlu dijelaskan juga apa proses yang memberi inputnya. Dan apa proses ini juga apa proses yang menerima outputnya. Tadi proses penentuan customer segment, inputnya adalah voice of customer. Hasilnya adalah apa? Keputusan keputusan atau outputnya adalah keputusan customer segment ya untuk ditentukan, digali lebih dalam. Ini mungkin inputnya bukan voice of customer ya, mungkin inputnya lebih tepat adalah analisis STP begitu ya, atau data tentang landscape market gitu ya, landscape marketnya seperti apa. Oh, ternyata persaingannya seperti ini, segmentasinya begitu, data dan data bauran pemasaran. Didapatkan dari apa? Dari misalnya dari proses mendata mungkin laporan marketing terbaru misalnya begitu ya, atau bisa jadi dari wawancara juga bisa tadi. Nah, outputnya apa? Keputusan customer segment untuk digali lebih lanjut value proposition-nya. Ada proses gitu ya. Value proposition. Nah, begitu ya. Jadi saya rangkum intinya adalah perlu jelas bab 3 ini, tadi tujuannya ada 2, agar bisa diikuti orang lain dan agar memandu Anda dalam melakukan penelitian. Dan juga nanti bisa dikoreksi juga ya, kalau misalnya ada proses yang salah, nanti bisa diarahkan, oh bahwa ini arahnya bukan seperti ini caranya. Nah, minimal ada proses, di setiap kotak itu dijelaskan dalam paragraf prosesnya apa, inputnya apa, dan outputnya apa. Ada contohnya di sini, kemudian, dan jika proses terlalu besar, itu harus di breakdown menjadi kotak yang lebih kecil, misalnya SWOT. Ini juga perlu detail, kalau mencari data, mengumpulkan data tuh data apa begitu ya, kan harus dibagi, mungkin ada data primer, ada data sekunder, ya kalau data primer tuh datanya mencakup apa saja, begitu. Nah itu perlu diperjelas, didetailkan. Ya. Jadi kita memang ini semangatnya itu adalah kita ingin berkomunikasi ya dengan pembaca, maka tentu tulisan kita harus sebaik mungkin agar pembaca kita tidak kesulitan untuk memahami. Oke.